Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mau melaksanakan pembelajaran di kelas 7 di pertemuan yang ketiga. Selamat menyaksikan. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Berapa anak? 3. Kemarin 2 ya. Sekarang tambah 1, 3 anak yang tidak hadir. Sakit? Sakit. Semoga yang sakit sembuh bisa mengikuti pelajaran. Amin. Anak-anakku, untuk kita pertemuan yang ketiga ini melanjutkan tentang diskusi pertemuan kalian, yaitu tentang kesebangunan. Kalian pahami yang pertama, perhatikan. Kalian pahami dulu materinya. Ya, pahami materinya. Setiap materi kamu pahami. Yang kedua, lembar soal saya kasih 2 lembar contohnya ini. Nah, jadi kalau di rumah bisa kamu selesaikan, ini tinggal soalnya. Ya, hari ini harus selesai. Ya, hari ini harus selesai. Saya akan menilai hasil kalian. Setelah nanti ini selesai, saya nilai siapa nanti yang akan presentasi. Jelas. Setiap anak 5 ini nanti akan presentasi. Yang kedua, nanti kalian kirimkan ke duta masing-masing. Setiap anggota kirimkan anggota lain. Nah, kelompok 1 mengirimkan anggotanya ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kirimkan anggotanya dan nanti di situ minta penjelasan nanti siapa yang presentasi. Nah, kalau sudah bisa semuanya, kembali ke kelompoknya terus dibahas penjelasan satu-satu. Mudah. Dan nanti juga ada penjelasan dari saya. Akan lebih memperkuat kalian akan memahami tentang materi kesebangunan. Mulai dari pengertian sampai bentuk trapezio. Jelas? Ya, itu dulu. Biar menambah lebih semangat kita tempuh matematika. Biar kalian tambah semangat belajarnya. Ya, tempuh matematika. Mudah, menyenangkan, nilai baik. Amin. Ya, tangan dulu. Untuk kenapa katakan mudah? Kita harus perhatikan dulu. Harus berprinsip pada pertama kita mudah mengerti. Mudah, biar matematika yang kalian terima itu mudah. Tidak ada kata sulit. Oh, mudah matematika. Oh, buat senang. Kalau kamu senang itu enak. Coba kalau kamu melakukan sesuatu tapi tidak senang, oh nanti berat banget. Wangel kalian untuk menerima pelajaran. Contohnya pelajaran tidak senang, matematika ya males. Nah, wes seneng. Tapi kalau kalian senang, kalian akan cepat menerima. Amin. Nilai baik, ini tujuannya. Tujuannya apa? Yang pertama tadi apa? Mudah. Mudah menerima pelajaran, ya mudah menyelesaikan soal, dan yang kedua senang, dan yang ketiga nilainya baik. Nah, itu yang kalian inginkan seperti itu, kan? Baik. Terus yang ketiga, amin, moga-moga nilai kalian barokah. Amin. Itu dulu, silakan mulai kalian untuk berdiskusi menyelesaikan materi ini. Nah, nanti semuanya harus tahu bisa siapa nanti yang disiapkan untuk presentasi. Jelas semuanya? Jelas? Oke. Mulai silakan untuk berdiskusi.
akan disampaikan oleh kelompok 1 hasil diskusinya. Silakan. Hasil diskusi kelompok 1 tentang materi kesebangunan segitiga 1. Sebuah segitiga dipotong dengan garis yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga tersebut. Rumus segitiga 1. Rumus kesebangunan segitiga 1 adalah AP banding AC sama dengan AHI banding AB sama dengan PHI banding CB. Rumus yang kedua adalah KO banding KN sama dengan KL banding KM sama dengan OL banding NN. Contoh soal kesebangunan segitiga 1 adalah ada segitiga segitiga ABC, DE, AB memiliki panjang 18 cm, BE 20 cm, dan EC 10 cm. Luas CDE adalah hitung terlebih dahulu panjang DE. DE banding AB sama dengan EC banding BC. DE sama dengan 20 cm dibagi 20 cm ditambah 2 cm. DE 10 cm dikali 80 cm banding 30 sama dengan 6 cm. Luas CDE adalah 1 banding 2 kali EC kali DE. 1 banding 2 sama dengan kali 10 cm kali 6 cm. Luas CDE adalah 30 cm. Iya, makasih. Coba dilihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soal dari kelompok 1. Ya, ini contoh soalnya. Ya, terima kasih, sukses. Ya, hasil diskusi dari kelompok 2 silahkan disampaikan. Hasil diskusi kelompok 2, kesebangunan segitiga 2. Pada sebuah segitiga siku-siku dibuat garis tinggi dari titik sudut siku-sikunya. Perhatikan arah perkalian berikut ini. SP kuadrat sama dengan PV kali PR. SQ sama dengan HP kali PR. SR kuadrat sama dengan LH kali RP. SP kali SR bagi PR. Contoh soal kesebangunan segitiga 2. Mana contoh soalnya? Ya, dibaca. Ya, silakan dibaca. Contoh soal kesebangunan segitiga 2 pada ABC, DE, BC. Hitunglah panjang EC dan BC. Panjang EC AE banding AC sama dengan AD banding AB. 8 banding 8 tambah EC sama dengan 10 banding 10 tambah 5. 8 banding 8 tambah 6C sama dengan 10 banding 15. 10 buka kurung 8 tambah EC tutup kurung sama dengan 8 kali 15. 80 ditambah 10 EC sama dengan 120. 10 EC sama dengan 120 min 80. 10 EC sama dengan 40. EC sama dengan 40 banding 10 sama dengan 4 cm. Terima kasih dari kelompok 2 hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 3 silakan. Hasil diskusi dari kelompok 3 pengertian Keras. hasil diskusi dari kelompok 3 kesebangunan pada trapesium.
pengertian kesebangunan. Dua bangun dikatakan sebangun jika kedua bangun sama sudut dan sebanding. Sama sudut yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Pembanding adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama besar. Rumus kesebangunan pada trapesium adalah BF sama dengan DD dikali AE ditambah AB dikali DE dikali AE ditambah DE, atau EF sama dengan DC dikali BF ditambah AB dikali CF dibagi CF ditambah BF. Contoh soalnya mana? Udah, contoh soalnya dibacakan. Contoh soal kesebangunan trapesium. Tentukan panjang EF apabila titik tengah diagonal AC dan BC merupakan titik E dan F di samping. Jawaban EF sama dengan 1/2 AB minus CD. 1/2 26 dikurangi 14 sama dengan 1/2 dikali 12 sama dengan 6 cm. Terima kasih dari kelompok 3. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan sampaikan. Hasil diskusi dari kelompok 4, konsep kesebangunan segitiga. Dua segitiga disebut sebangun jika sebanding atau sama sudut. Pada dua segitiga disebut sebangun berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama besar. AB banding RV sama dengan BC per banding VP sama dengan CA banding PR. Pasangan sudut yang sama besar. Sudut A sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut V sama dengan sudut C sama dengan sudut P. Sisi yang bersesuaian AB RV, BC VP, CA PR. Untuk memecahkan soal kesebangunan segitiga, langkahnya sebagai berikut. Tandai sudut-sudut yang sama. Untuk memastikan bahwa dua sudut sama besar, gunakan sifat-sifat A. Bertolak belakang, B. Berseberangan, atau C. Sehadap. 2. Gambarlah dua segitiga yang sebangun. Sudut-sudut yang sama besar digambar pada posisi yang sama. 3. Tandai sisi-sisi yang bersesuaian, kemudian bandingkan pasangan-pasangan sisi tersebut. Catatan karena jumlah ketiga catatan karena jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat, maka untuk menyimpulkan bahwa dua segitiga sebangun cukup dengan cara menunjukkan ada dua pasangan sudut yang sama besar. Iya, contoh soalnya mana dibacakan? Silakan dibaca satu soal saja. Iya. Tentukan panjang DB. Jawaban AB atau BC sama dengan AD per DE. AB per 17 sama dengan 14 per 12. AB 14 kali 17 per 12. AB 19,83 cm. Ya, terima kasih. Penyampaian materi dari kelompok 5 hasil diskusi. Silakan. Hasil diskusi kelompok 5 adalah apa itu kesebangunan. Pengertian kesebangunan adalah jika kedua bangun sama sudut dan sebanding, sama sudut, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sebanding. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama besar. Pasangan sudut sama besar. Sudut A sama dengan sudut R. Sudut B sama dengan sudut I. Sudut C sama dengan sudut P. Sudut D sama dengan sudut S. Sisi yang bersesuaian AB sebangun dengan RI. BC sebangun dengan GP. CD sebangun dengan PS. DA sebangun dengan SR. Untuk memecahkan soal kesebangunan segitiga, langkahnya 1. Tandai sudut yang sama. 2. Gambarlah dua bangun yang sebangun. 3. Tandai sisi yang bersesuaian. Ya, untuk contoh soalnya
Oke, coba. Ini untuk contoh soalnya. Enggak toh Pak. Bentar. Contoh soalnya. Ini contoh soal dari kelompok 5. Ya, ini contoh soalnya. Ya, terima kasih. Ya, perhatikan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Untuk hari ini selesai. Untuk minggu depan sudah saya nilai hasil kalian, ya. Dan nanti minggu depan kita sudah mulai diskusi semuanya. Walaupun tadi kalian sudah diskusi antar kelompok, sudah membuat, besok juga akan diskusi semuanya di depan kelas. Disiapkan semuanya. Terima kasih untuk mulai besok penilaian. Ya, itu dulu disampaikan. Selamat menyelesaikan tugas. Kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih. Pengalaman saya tadi habis diskusi itu ya seru, sama sambil belajar juga, ada yang mencatat, merangkum dan menerangkan. Terus kalau cara belajarnya diterangkan satu-satu perlahan-lahan, sama